Pembelajaran hari ini. Tema 6, indahnya persahabatan. Subtema 1, temanku sahabatku. Pertemuan pertama, kelas 3. Adapun tujuan yang akan saya capai. Yang pertama, siswa dapat merumuskan pertanyaan-pertanyaan mengenai teks surat tanggapan pribadi dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali isi teks surat tanggapan tentang lingkungan sosial dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan satuan waktu yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi gerak lemah dan gerak kuat berdasarkan pengamatan terhadap alam sekitar dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menirukan gerak alam hasil pengamatan alam sekitar dengan percaya diri. Sekian tujuan pembelajaran hari ini. Lanjut pada materi yang pertama ya anak-anak. Pembahasan pertama, surat. Apakah kalian pernah menulis surat? Jika pernah ataupun belum, lihat kalian apa itu arti surat? Ya, surat merupakan alat interaksi tertulis yang dilakukan dengan sahabat jauh. Kenapa ya dengan sahabat jauh? Kenapa tidak dengan sahabat dekat ya anak-anak? Ada yang tahu apa artinya? Kita beri contoh. Dodi tinggal di Bandung dan Siti tinggal di Jakarta. Dodi selalu mengirimi Siti surat. Biasanya ia mengirimi Siti surat 1 minggu sekali. Isi surat Dodi biasanya ia menceritakan kejadian yang ia lalui ataupun kebahagiaan yang akan ia sampaikan yang ia ceritakan kepada Siti. Dan Siti pun selalu membalas surat Dodi. Biasanya balasan surat Siti, tanggapan tentang surat Dodi maupun cerita yang Siti lalui. Jadi, dari kisah tersebut dapat kalian simpulkan dengan apa? Ya, kita dapat simpulkan bahwa surat merupakan alat komunikasi yang dilakukan dengan sahabat jauh. Mengapa tidak dengan sahabat dekat? Karena jika dengan sahabat dekat, kita bisa bertatapan wajah langsung untuk menceritakan kegiatan yang telah kita lalui. Jadi, surat merupakan alat komunikasi untuk sahabat jauh. Nah, sudah paham kan apa arti surat dan apa fungsi surat? Jika sudah, kita berlatih ya anak-anak. Ayo kita membaca surat Sindai berikut ini. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Pontianak, Minggu 12 Oktober 2014. Yang tersayang Dayu, Jalan Puspa Indah nomor 29 Jakarta. Temanku, apa kabarmu di sana? Saya harap kamu baik-baik saja. Saya ingin bercerita kepadamu. Kemarin saya diajak ayah dan ibu ke pasar. Kami pergi naik bis. Bis yang kami tunggu pun tiba. Semua penumpang bersiap memasukkan bis dengan tertib. Tiba-tiba seorang laki-laki datang berlari. Dia memaksa masuk ke dalam bis. Seorang ibu terdorong hingga terjatuh karenanya. Kami semua menegur laki-laki itu. Dia pun menyesal dan meminta maaf. Dia kemudian ikut berbaris di bagian belakang. Makanya kita harus membudayakan antri ya Dayu, agar ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dapat terjaga. Salam hangat Sindai. Nah, sekarang kita tulis bagian-bagian yang terdapat dalam surat tersebut. Yang pertama, bagian ini termasuk apa dalam surat ya? Ya, tepat, merupakan tempat dan tanggal surat. Dan bagiannya ini termasuk apa ya di dalam surat? Apa anak-anak? Ya, benar sekali, merupakan alamat surat, yaitu alamat yang ingin kita tuju. Lalu bagiannya ini merupakan bagian apa dalam surat? Apa ya? Ya, tepat sekali, merupakan pembukaan surat. Lalu bagiannya ini, bagian apa sih ini dalam surat? Ya benar, ini merupakan isi surat atau tujuan kita menulis surat. Lalu yang ini bagian apa ya anak-anak?
Ya, ini merupakan penutup surat. Yang terakhir, ini bagian apa? Ya, ini merupakan salam penutup dan tanda tangan si penulis. Sekarang kalian sudah tahu kan bagian-bagian dalam surat? Kalian sudah tahu apa isi surat Sindai? Ya, isinya dia menceritakan tentang seorang yang menerobos masuk ke dalam bis sehingga seorang ibu terluka karenanya. Nah, sekarang kalian coba buat surat untuk sahabat kalian ya. Satuan waktu. Mari kita pelajari satuan-satuan waktu yang berlaku di dunia. Kita baca dan hafalkan anak-anak. Kita baca bersama, oke? 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 minggu sama dengan 8 tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, sudah hafal belum anak-anak? Jika sudah, yuk kita berlatih. Ya, berlatih. Nah, sekarang susunlah satuan-satuan waktu yang tadi kalian hafal pada kotak di bawah ini ya. Mulailah dari satuan waktu yang paling singkat dan akhiri dengan satuan waktu yang paling lama. Yang pertama, yang paling singkat. Menurut kalian apa bagian waktu yang paling singkat? Apakah satuan waktu yang paling singkat? Ya, isinya yaitu detik. Detik merupakan satuan waktu yang paling singkat sekali. Lalu, detik bertemu detik menjadi apa? Jadi menit. Menit merupakan satuan waktu yang lebih lama daripada detik. Setelah menit, ada jam. Jam merupakan satuan waktu yang lebih lama daripada menit. Setelah jam, ada hari. Hari merupakan satuan waktu yang lebih lama daripada jam, menit, dan detik. Lalu ada minggu. Minggu merupakan satuan waktu yang lebih lama dibandingkan hari, jam, menit, dan detik. Minggu bertemu minggu menjadi bulan. Bulan merupakan satuan waktu yang lebih lama daripada minggu. Bulan ke tahun. Tahun merupakan satuan waktu yang lebih lama dibandingkan bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik. Tahun bertemu tahun menjadi minggu. Minggu merupakan satuan waktu yang lebih lama daripada tahun, bulan, dan minggu. Minggu ada dasawarsa. Dasawarsa merupakan satuan waktu yang lebih lama dibandingkan minggu. Setelah itu ada abad. Abad merupakan satuan waktu yang paling lama karena 1 abad merupakan berapa tahun anak-anak? Apa? Coba ulangi berapa? Ya, 1 abad sama dengan 100 tahun. Tepat sekali. Nah, setelah berarti, kalian sudah paham atau mengerti dengan jelas bagian satuan waktu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jika iya, teruslah berlatih dan teruslah berhafal ya anak-anak. Macam-macam jam, ada jam analog dan jam digital. Jam analog seperti ini dan jam digital seperti ini. Jam analog, jarum panjang menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam. Setiap jarum panjang melompati angka-angka bertambah sebanyak 5 menit, begitu seterusnya. Jadi jam berapakah itu? Pak, jam 9 lebih 30. Mengapa 30 menit? Yang tahu?
Ya, benar sekali, karena melompat di 6 angka dikalikan dengan 5 menit. Jadi, 30 menit. Pandai-pandai kalian. Lalu, selanjutnya, jam digital. Jam digital, 2 angka di depan titik 2 menyatakan jam, dan 2 angka di belakang titik 2 menyatakan menit. Jadi, jam digital itu lebih memudahkan kita untuk membaca waktu atau membaca pukul lebih tepat, dan menitnya pun lebih tepat. Jam berapakah itu? Ya, tepat, jam 21 lebih 53 menit. Nah, sekarang kalian sudah paham kan perbedaan jam analog dan jam digital? Jika sudah, ayo kita berlatih. Sekarang amati dulu ya. Dinda anak yang rajin. Dia dapat mengatur waktunya dengan baik. Coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Dinda bangun tidur pukul 5.30. Coba kalian masukkan panah-panah pada jam tersebut. Yang pertama, tepat sekali. Lalu, jarum panjangnya menunjukkan angka berapa? Ya, pintar. Menunjukkan angka 6. Lalu soal yang kedua, jam di atas menunjukkan pukul berapa? Coba kalian jawab, pukul berapakah itu? Ya, tepat sekali. Jam 9.30 menit. Nah, sekarang kalian sudah ahli dalam menghitung jam. Bagaimana? Seru kan membaca jam? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, surat merupakan alat interaksi dengan sahabat jauh agar hubungan silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Manfaat kita belajar surat yaitu untuk kita lebih menghargai teman kita yang jauh dengan mengiriminya surat dan mengetahui apa saja bagian-bagian dalam surat. Belajar satuan waktu dapat membuat kita lebih mudah menghitung waktu, baik yang telah kita lewati maupun yang akan kita alami. Mempelajari macam-macam jam, perbedaan jenis jam, dan cara membaca jam membuat kita lebih paham dalam setiap kita membaca jam dan dapat memudahkan kita untuk menghitung berapa lama waktu yang ditempuh dalam setiap melakukan kegiatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya harap pembelajaran kali ini akan bermakna dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rajin-rajinlah belajar dan semangat!